金属控制，金之牺牲。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga yang puasa masih diberi kelancaran ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Youhao dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 43. Yang mana pada Solen 2 episode 43 ini menceritakan Youhao dan Wang Dong yang harus menonton pertandingan final antara Akademi Ryu melawan Akademi Shrek ini. Yang mana di sini Akademi Shrek akan dikejutkan dengan kekuatan Akademi Ryu yang sebenarnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Wang Dong pun memberitahu jika Akademi Xingluo mengakui kekalahannya saat Youhao membantu Ma Xiaotou menekan api iblis foniknya. Dan setelah pertarungan kemarin, semua anggota utama Akademi Xingluo terluka parah dan melakukan pertarungan individu. Dan bagi Akademi Shrek, sekarang tinggal satu pertarungan yang tersisa, yaitu pertarungan final. Youhao pun tak menyangka bahwa mereka akan sampai sejauh ini. Maka dari itu mereka berdua bertekad untuk harus menang di dalam pertandingan final ini. Kemudian terdengar suara dari Guru Zhao yang meminta mereka berdua berkumpul di ruang rapat. Dan dengan cepat pun, Youhao dan Wang Dong ini langsung berkumpul bersama semua anggota Akademi Shrek untuk menuju ke ruang rapat. Di sini terlihat Youhao ini tak tahu apa yang terjadi. Dan Wang Dong memberitahu jika pada pertandingan kemarin, Akademi Diao mendapatkan musuh yang lebih kuat dari Akademi Shrek, yaitu Akademi Kekaisaran Ryu. Saat berjalan di lorong hotel ini pun, Akademi Shrek ini tak sengaja berpapasan dengan anggota dari Akademi Ryu. Yang mana di sini tetua Akademi Ryu berkata bahwa dirinya sudah menantikan untuk pertarungan melawan Akademi Shrek ini di dalam babak final nanti. Namun bagi Guru Zhao mereka pantas terlihat sombong karena Akademi Ryu ini mempunyai modal untuk bertindak arogan. Kemudian di sini anggota Shrek pun menonton karena ternyata kali ini masih ada pertandingan individu antara Akademi Ryu melawan Akademi Diao. Yang mana hal itu akan dibuat Guru Zhao untuk melihat dan mempelajari kekuatan lawan mereka selanjutnya. Dan di sini Wang Dong berkata, meskipun kemarin Akademi Diao kalah dalam pertarungan tim, namun masih ada kemungkinan besar Akademi Diao ini akan membalikkan keadaan dalam pertarungan individu ini. Karena kapten tim Akademi Diao yang bernama Jiang Peng dijuluki sebagai Kaisar Roh yang jenius. Terlihat pertarungan individu ini sangatlah sengit yang dilakukan oleh kedua akademi tersebut. Bahkan hal itu membuat semua orang terkejut karena pertarungan individu pertama ini dimenangkan oleh Jiang Peng dari Akademi Diao. Bahkan hal itu membuat Che Hongchen terpancing emosinya karena Jiang Peng berkata bahwa mereka yang hanya mengandalkan kekuatan tambahan tak akan bisa mengalahkan Jiang Peng ini. Namun di sini Marulong langsung naik untuk meneruskan pertandingan individu melawan Jiang Peng ini. Di sini Marulong pun berbaik hati memberikan botol berisi pemulih kekuatan melihat ada kerusakan pada kekuatan roh Jiang Peng ini. Namun di sini Jiang Peng merasa bahwa dirinya dalam kondisi terbaiknya dan merusak botol berisi obat tersebut. Sementara itu Guru Zhao meminta Youhao memperhatikan bahwa Marulong ini akan menjadi kunci menang atau kalahnya Akademi Ryu di dalam pertandingan final nanti. Dan terlihat di arena pertarungan kuat antara Jiang Peng melawan Marulong tersebut. Di sini Guru Zhao tahu jika Marulong ini sudah memprediksi semua serangan dari Jiang Peng ini. Bahkan di sini Jiang Peng ini langsung mengeluarkan serangan terkuatnya yang disebut Iblis Hitam Gelap. Yang mana Jiang Peng ini yakin musuh akan bisa dikalahkan selama dirinya mendekati sang Master Roh. Namun dengan cepat Marulong ini pun langsung menggunakan tutup lindung tak terkalahkan. Dan di sini Marulong menggunakan alat pemandu roh yang terlihat lebih kuat untuk mengalahkan Jiang Peng ini. Terlihat di sini semua orang yang menonton bersorak ramai melihat pertandingan kuat antara kapten dari kedua akademi barusan.
Sedangkan bagi Marulong yang disebut master pemandu roh yang hebat adalah orang yang menggunakan alat buatannya sendiri di dalam pertempuran. Tidak seperti Mijia yang adalah murid Akademi Ryu sebelumnya yang meminjam alat pemandu roh orang lain untuk menahan serangan Jiang Peng tadi. Setelah mengecek Jiang Peng, di sini wasit mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Marulong. Yang mana lagi-lagi pengumuman ini membuat para penonton terlihat sangat terhibur dibuatnya. Kuruzo pun berkata bahwa dengan usia semuda itu, Marulong ini sudah bisa membuat alat pemandu roh level 7. Dan inilah puncak gunung es dari kekuatan tim Akademi Ryu. Melihat pertarungan tadi, Yoho sadar, meskipun keduanya sama-sama kaisar roh yang jenius, namun Marulong lebih bisa selangkah lebih maju mengendalikan pertarungan daripada Jiang Peng. Yang mana menurut Yoho, bahwa itulah cara terbaik yang sesungguhnya bagi Master Roh. Bahkan hal tersebut pun membuat Wang Dong ini sangat semangat untuk melakukan pertarungan final besok. Di sini Kuruzo pun sudah membuat taktik untuk pertandingan final itu. Yang mana Yoho dan Wang Dong terkejut setelah diberitahu taktik yang diberikan Kuruzo. Singkat cerita, tiba di mana hari pertandingan Akademi Shrek melawan Akademi Ryu. Yang mana semua penonton tak menyangka jika pertandingan final ini ternyata merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan juara dalam pertandingan ini akan mendapatkan 3 tulang roh dan jutaan koin roh emas. Di sini semua orang bertanya-tanya apakah juara pertama akan direbut oleh Akademi Shrek berturut-turut atau akan didapatkan Akademi Ryu. Sementara itu di tempat lain, terlihat Putri Jiuju sedang ngobrol dengan Kaisar bahwa Akademi Shrek pasti akan kalah karena formasinya belum lengkap. Sementara Akademi Ryu dalam 4000 tahun terakhir ini adalah periode terkuat bagi mereka. Namun bagi Kaisar Xingluo, Akademi Shrek tak sesederhana seperti pemikiran Putri Jiuju tadi. Apalagi menurut sejarah, ambisi Akademi Ryu pasti sudah meledak sejak awal jika Akademi Shrek tidak berdiri di perbatasan di tempat yang disebut Jarum Dewa Laut. Yang mana Kekaisaran Xingluo juga pasti akan diserang dari kedua sisi. Di sini Putri Jiuju tahu jika pada saat itu keluarga Su mereka menjadi penguasa kekaisaran karena berhasil memimpin tentara dan rakyat untuk mengusir musuh dari luar. Namun populasi keluarga Su semakin sedikit yang membuat garis keturunan Adipati Harimau Putih yang awalnya kehilangan kekuasaan di kekaisaran kini semakin kuat. Tak lama kemudian Adipati Daiho datang menghadap mereka berdua. Dan di sini Kaisar Xingluo mengajak Adipati Daiho ini untuk menonton bersama pertarungan Akademi Shrek, yang mana kali ini Daiho yang anaknya akan menjadi kapten tim Akademi Shrek. Tak lama kemudian Kaisar Xingluo dan istrinya beserta Putri Jiuju dan Adipati Daiho datang ke tribun Kaisar di dalam arena, yang mana kedatangan mereka ini disambut meriah oleh semua rakyat. Bahkan semua orang terkejut melihat Daiho sang Adipati Macan Putih, yaitu panglima tertinggi kekaisaran yang disebut Dewa Penjaga di perbatasan Xinjiang. Sementara bagi Daiho, ayahnya tersebut datang tepat waktu di saat dirinya akan bertarung di dalam pertandingan final ini. Yang mana karena hal itu membuat Daiho berjanji untuk memperlihatkan performa terbaiknya. Namun bagi Yao, hal itu malah menumbuhkan luka lagi di dalam hatinya. Dan terlihat sebelumnya, Kaisar Xingluo ini memberikan rencana kepada Putri Jiuju bahwa mereka harus membangun kekuatan mereka sendiri. Tak lama kemudian pun, tim Akademi Ryu ini muncul juga ke dalam arena, yang mana terlihat mereka ini berjalan dengan sombongnya saat melihat anggota dari Akademi Shrek. Di sini Kuruzo memberitahu bahwa berdasarkan pengamatan Xiao Xiao, Jiangnan dan Caito, Kuruzo sudah bisa menebak formasi pertarungan Akademi Ryu. Yang mana Kuruzo tahu bahwa ada 4 orang setidaknya berada di level Kaisar Roh tingkat 5, di antaranya adalah Lin Si, Chen Fei, Mijia, dan Xiao Xiafeng. Di sini Jiangnan pun memberitahu jika Lin Si memiliki banyak alat pemandu roh tipe pertahanan, serta Mijia mahir dalam menggunakan alat pemandu roh atribut petir, dan Lin Si pasti akan menutupi lawan di barisan terdepan tim. Sementara Chen Fei memiliki roh pelindung burung yang mempunyai kecepatan yang sangat kilat, yang sangat ahli dalam penyerangan mendadak. Dan Xiafeng memiliki kemampuan untuk meningkatkan asupan energi lebih tinggi. Namun bagi Caito, Akademi Shrek masih minim pengetahuan tentang kemampuan Marulong, Xiao Hongchen, dan Meng Hongchen. Yang mana pasti mereka bertiga ini adalah kekuatan inti yang dirahasiakan dari tim Akademi Ryu ini. Dan di sini Kuruzo pun meminta agar semua muridnya melakukan sesuai rencana awal saja. Terlihat di sini semua penonton sudah tak sabar untuk melihat pertandingan final ini. Kemudian Doulo Pelindung datang lagi sebagai wasit dan meminta kedua tim untuk naik ke atas panggung. Di sini Daiho sangat bersemangat karena ayahnya menonton langsung pertandingannya ini. Sementara tetua Akademi Ryu heran apa yang sudah direncanakan Akademi Shrek, karena Kuruzo sudah berkali-kali tak menurunkan Yoho dan Wang Dong untuk membalikkan keadaan.
Di sini Xiao Hongchen malah berkata kepada Youhao yang katanya ingin bertanding melawan dirinya di final ini. Namun mengapa Youhao ini tak berani naik ke panggung? Namun tetua Akademi Ryu meminta agar Xiao Hongchen ini tak bertindak karena emosi saja. Di sini Kaisar Xingluo mengumumkan dan mempersilahkan kedua tim ini untuk bertarung secara bebas. Dan Kaisar Xingluo pun langsung mengumumkan bahwa pertandingan final kompetisi pertarungan antar Master Roh tingkat tinggi di seluruh benua secara resmi dimulai. Dan jelas saja pertandingan final antara Akademi Shrek melawan Akademi Ryu ini pun disambut ramai oleh para penonton yang sudah menanti-nantikan hari ini. Di sini Kaisar Xingluo terus menonton pertandingan yang mana terlihat Akademi Ryu ini sudah meluncurkan sejumlah besar peluru meriam tingkat tinggi pemandu roh setelah mencegah teknik pertukaran Xuan Ming dari Susansi. Dan Kaisar Xingluo memuji Dai Hao karena alat pemandu roh tersebut bisa diatasi oleh hujan meteor harimau putih dari Daioheng. Namun Dai Hao tahu bahwa orang yang memblokir serangan tadi adalah Ma Xiaotao, yang mana terlihat kekuatan api roh pelindung fonik tertinggi ini memanglah sangat kuat. Bahkan mereka melihat bahwa Ma Xiaotao ini sudah menyerang masuk ke dalam formasi musuh. Di sini Ling Xi pun langsung berusaha menghentikan Ma Xiaotao ini. Namun dengan sangat mudahnya, Ma Xiaotao ini menghancurkan penghalang dari Ling Xi ini, yang seketika membuat Ling Xi ini keluar dari arena dan tereliminasi. Terlihat pertarungan final ini sangatlah sengit karena kedua akademi ingin menjadi sang pemenang. Di sini Susansi pun berusaha menggunakan teknik pertukaran Xuan Ming-nya lagi. Namun di sini posisi Susansi sudah terkunci oleh Marulong karena Chen Fei ini mempunyai kecepatan yang sangat super. Namun ternyata di sini sasaran Susansi bukanlah Chen Fei, melainkan adalah Xiao Hongchen. Dan saat Marulong menembakkan serangannya, di sini dengan cepat Susansi menukar posisinya dengan Xiao Hongchen tersebut. Dan apa yang dilakukan Susansi ini sangatlah cemerlang karena membuat Marulong menyerang temannya sendiri. Namun di sini Guru Zhou melihat bahwa Xiao Hongchen ini menggunakan alat pemandu roh level 6 yang disebut lengan tangguh untuk menahan serangan Marulong tadi. Dan alat pemandu roh Xiao Hongchen ini ternyata bisa menahan kekuatan alat pemandu roh level 7. Di sini Guru Zhou tak menyangka jika Kekaisaran Ryu ini berani mengeluarkan modal banyak untuk kompetisi ini. Di sini 5 anggota Shrek ini pun dengan cepat langsung mengelilingi Xiao Hongchen ini. Namun di sini terlihat Xiao Hongchen tersebut sangat santai meskipun posisinya sekarang adalah 1 melawan 5. Di sini dengan cepat Marulong menggunakan alat pemandu roh lainnya untuk melakukan serangan balik. Di sini Susansi ingin menyerang Marulong melihat itu, namun anggota Akademi Ryu lainnya langsung menghentikan Susansi ini. Dan ternyata alat yang dikeluarkan Marulong ini adalah berbentuk pengurung, yang mana Guru Zhou terkejut karena ternyata Marulong ini masih mempunyai alat pemandu roh level 7. Dan alat itu disebut neraka petir, dan itu sangatlah sulit untuk dihancurkan karena alat tersebut mampu menghasilkan energi petir yang jauh melebihi jangkauan yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Kaisar Xingluo pun melihat jika 5 orang dari Akademi Shrek ini terkurung, namun Xiao Hongchen juga ikut terkurung juga. Dan Youhao berpikir apakah Akademi Ryu sengaja mengorbankan Xiao Hongchen agar tak membuat kerusakan parah pada anggota Akademi Ryu lainnya. Namun Guru Zhou berkata bahwa ternyata ini memanglah taktik dari Akademi Ryu. Yang mana Guru Zhou khawatir bahwa setelah ini Xiao Hongchen akan menggunakan teknik membunuh spesial dengan kekuatan gaya menyerang seperti berkelompok. Di sini Xiao Hongchen pun langsung menggunakan teknik pengendali logam kondensasi emas. Dan terlihat senjata banyak yang menyatu menjadi satu yang langsung dia serangkan kepada 5 orang anggota Shrek. Di sini Putri Jiju melihat Xiao Hongchen ini terkepung. Namun ini jugalah yang dijadikan peluang untuk melancarkan serangan balik berkelompok bagi Xiao Hongchen. Dan ternyata Xiao Hongchen ini dikenal sebagai alat pembunuh Akademi Ryu. Di sini Guru Zhou baru sadar jika kekuatan paling mengerikan dari Akademi Ryu ternyata bukanlah Marulong, melainkan adalah Xiao Hongchen ini. Bahkan tak sampai di situ saja, karena di sini Xiao Hongchen mengeluarkan teknik lainnya yang disebut emas mendidih. Yang mana di sini Jaito terkejut karena seorang Raja Roh bisa mengendalikan 128 meriam pemandu roh level 5. Bahkan di sini tetua Akademi Ryu tak menyangka Xiao Hongchen bisa berturut-turut melancarkan 4 serangan teknik roh dan meningkatkan kekuatan atribut logam dengan pesat. Di sini dengan cepat pun Ling Laochen berdiri di depan untuk melindungi teman-temannya tersebut. Namun bagaimanapun juga ternyata Xiao Hongchen ini adalah jenius terkuat yang pernah ada di dalam sejarah Kekaisaran Ryu. Di sini anggota Shrek pun langsung bersama-sama mencoba menahan serangan Xiao Hongchen ini. Namun terlihat alat pemandu roh Xiao Hongchen ini begitu kuat dan dengan mudah mematahkan pertahanan anggota Shrek tersebut. Di
Di sini tetua Akademi Ryu sangat bersemangat dan meminta Xiao Hongchen untuk memberi pelajaran keras kepada Akademi Shrek ini. Bahkan Kaisar Xinglu terkejut karena seorang Xiao Hongchen mampu menekan 5 orang dari Akademi Shrek sendirian. Yang mana terlihat kekuatan ini sangatlah menakutkan. Di sini dengan cepat Yu Heng pun langsung mengeluarkan 3 teknik roh sekaligus untuk menyelamatkan teman-temannya ini. Namun di sini Xiao Hongchen tak sedikit pun mengendorkan serangannya tersebut. Dan yang membuat Susansi terkejut adalah karena Jiang Nan langsung berteleportasi dan berdiri di barisan depan. Dan pada Solen 2 episode 44 terlihat kemarahan Susansi karena mereka berani menyakiti Jiang Nan. Dan terlihat akan adanya pertarungan hebat pada pertandingan final turnamen ini. 怎么会？哇，我就先动手了。速剑！我们的胜率不超过3成，日月战队的团体战斗力非常强。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 43 ini. Bagaimana menurut kalian kekuatan Ryu yang baru kita lihat ini? Ternyata nggak main-main juga ya kekuatannya. Dan apakah Yoho dan Wang Dong akan ikut bertanding dalam pertandingan final ini? Kita tunggu saja di Solen 2 episode 44. Akhir kata, selamat berakhir pekan, serta selamat menjalankan ibadah puasa, dan see you next episode.